Ayo, oke mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas dari Pak Joko, yaitu analisa dan perancangan. Di sini kami mengambil judul yaitu penerapan metode spiral dalam pengembangan sistem informasi pendataan siswa berbasis web. Berikut nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama Afif Udin, yang kedua ada Farah Yurisu, yang ketiga ada saya sendiri Rafael Fahrezi, yang keempat ada Rinaldi Prasya. Untuk metode spiral akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Farah Yurisu. Satu, yaitu metode spiral. Definisi dari metode spiral adalah salah satu suatu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap loop spiral disebut fase dari proses pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan pengembangan dari model prototyping dan model waterfall. Model spiral menekankan pada analisa resiko setiap tahapannya. Lalu yang kedua ada fungsi. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Yang ketiga ada tahapan. Tahapannya ada tahap liaison. Tahap liaison berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software. Nah, yang kedua itu ada perencanaan, meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi. Yang ketiga ada resiko. Tahap analisis resiko berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif. Yang keempat ada rekayasa. Tahap ini termasuk pengujian, pengkodean, dan penerapan perangkat lunak di situs pelanggan. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi perangkat lunak oleh pelanggan juga termasuk mengidentifikasi dan memantau resiko seperti slip jadwal dan pengembangkan biaya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan terbagi 4, ada satu, kelebihan pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang keduanya mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe tahapan yang sistematis. Yang ketiga, manajemen dan analisa resiko yang lebih cepat dan mudah. Yang keempat, dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya satu, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Yang kedua, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. 4, risiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. 4, memakan waktu yang cukup lama. Oke, lanjut ke project system yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, definisi dari perancangan sistem yaitu dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan ini meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, kelas diagram, dan rancangan layar. Use case diagram. Use case diagram ini menjelaskan secara ringkas bagaimana interaksi antar sistem dengan aktor, user, dan admin, mulai dari website dijalankan sampai dengan selesai. Di sini ada user dan admin sama-sama punya akses untuk memasuki home dan login. Terus ada admin yang dapat mengakses tampilan menu pendataan dan entry data. User admin dapat
mengakses tampilan data, admin dapat mengakses edit data. User dapat mengakses verifikasi data, user admin dapat mengakses tampilan data yang sudah verifikasi dan juga dapat mengakses logout. Next. Selanjutnya ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya Rinaldi. Activity diagram. Activity diagram user atau siswa. Pada gambar di samping adalah activity diagram user yang dimana menjelaskan bagaimana user masuk dan menggunakan aplikasi pada sistem web tersebut. Oke, di sini di gambar tersebut ada user yang dimulai dengan start, lalu home, timbullah tampilan home. Di tampilan home tersebut ada pilihan login. Nah, ketika diklik login, dia muncul tampilan login. Lalu ketika sudah selesai memasuki username dan password, akan ada proses berhasil atau gagal. Ketika gagal, berarti ada kesalahan di username dan passwordnya. Lalu balik lagi ke from login. Ketika berhasil, dia langsung menampilkan data siswa. Lalu dari user tersebut, ketika belum menerima verifikasi atau mengkonfirmasi verifikasi yang dikirimkan lewat admin, harus dikonfirmasi dulu. Lalu setelah dikonfirmasi, dia muncul tampilan data yang sudah diverifikasi. Lalu bisa logout. Next, ada activity diagram admin. Pada gambar di samping, yaitu diagram admin, di mana menjelaskan bagaimana admin masuk menggunakan aplikasi pada sistem web, serta menyimpan pada data siswa pada database sistem. Oke, admin memulai dengan tampilan dashboard, lalu mengklik pilihan login, menampilkan form login, lalu ketika sudah berhasil, dia masuk ke menu pendataan siswa. Muncullah tampilan menu pendataan siswa. Lalu isi pendataan siswa, ada form isinya. Ketika sudah, dia menampilkan data yang sudah diisi, lalu menyimpannya. Pada saat menyimpan ada proses batal atau simpan. Nah, ketika batal atau tidak jadi menyimpan, dia langsung otomatis balik lagi ke form isi pendataan siswa. Ketika simpan, lalu dia mengirimkan verifikasi ke user atau siswa. Lalu menerima verifikasi dari siswa atau sudah dikonfirmasi oleh user atau siswa. Lalu otomatis ketika sudah diterima verifikasinya langsung tersimpan di database. Nah, ketika sudah diverifikasi juga muncul tampilan data yang sudah diverifikasi. Nah, admin di sini juga bisa mengedit data siswa jika ada kesalahan atau ada perubahan. Lanjut, ada sequence diagram. Sequence diagram ini ada user dan admin. Lalu ada beberapa tampilan, ada 5 tampilan, yaitu ada dashboard, login, tampilan menu pendataan, atau form isi pendataan, ada tampilan data siswa, ada tampilan data yang sudah diverifikasi. Dari user, terlebih dahulu, ada akses menu di dashboard. Lalu dia bisa memilih login. Nah, ketika login ada masukkan username dan password. Ketika login ini berhasil, lalu menampilkan tampilan data siswa yang sudah dimasukkan oleh admin. Nah, ketika belum diverifikasi, dia harus mengkonfirmasi untuk verifikasi data terlebih dahulu. Lalu ketika sudah dikonfirmasi dan admin sudah konfirmasi juga, lalu dia akan memunculkan tampilan data yang sudah diverifikasi. Kedua, admin. Admin ini ada akses menu dashboard. Lalu dia di dashboard sama memilih pilihan login, memasukkan username dan password, lalu dia ada menu pendataan siswa atau langsung ke isi pendataan menu siswa. Nah, ketika sudah diisi, dia langsung menampilkan data siswa yang sudah di-entry atau diedit.
Ketika sudah di entry, dia mengirimkan verifikasi. Nah, ketika sudah diverifikasi, dia akan muncul ke tampilan data verifikasi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Afif Udin. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu kelas diagram. Jadi, kelas diagram di sini berisi penjelasan mengenai database beserta atribut dan operasi yang terdapat pada sistem yang akan dibuat. Nah, untuk kelasnya bisa dilihat di gambar di samping ini. Jadi, kita memiliki 4 entitas yang setiap entitasnya mempunyai nama, yaitu siswa, admin, kelas, dan juga mata pelajaran. Di setiap entitasnya, untuk entitas siswa memiliki atribut yaitu nama, alamat, NISN, telepon, dan tanggal lahir. Kemudian di entitas admin ada alamat, ada ID karyawan, nama, dan juga nomor telepon. Kemudian di entitas yang ketiga yaitu entitas yang kita kasih nama kelas, memiliki sebuah atribut yaitu kode kelas dan juga nama kelas. Kemudian di entitas mapel atau mata pelajaran ada 3 atribut. 1, kode jurusan. Kemudian ada kode mapel atau kode mata pelajaran. Ada juga namanya, nama mata pelajaran. Nah, setiap entitas ini dihubungkan dengan 3 relationship atau 3 hubungan. 3 hubungan itu, yang satu adalah hubungan admin kepada siswa. Hubungan admin kepada siswa itu memiliki hubungan one to many, di mana one ada di admin, kemudian many-nya ada di siswa, yang dapat dibaca setiap admin mendata satu atau banyak mahasiswa. Dan setiap siswa hanya didata oleh satu admin. Satu atau banyak siswa didata oleh satu admin. Kemudian ada hubungan siswa dengan kelas. Di sini hubungan siswa dengan kelas mempunyai hubungan one to one, di mana setiap siswa hanya berada di satu kelas. Begitu pula dengan kelas hanya berada atau hanya memiliki satu nama siswa dengan NISN yang sama. Kemudian ada hubungan siswa dengan mapel atau mata pelajaran, yaitu hubungannya one to many, di mana one untuk siswa dan many untuk mapel. Dapat dibaca satu siswa memiliki satu atau banyak mapel. Sedangkan dan satu atau banyak mapel sudah pasti didapatkan oleh satu siswa. Nah, jadi di 4 entitas ini memiliki hubungan yang saling terikat. Mungkin sekian untuk penjelasan kelas. Kita masuk ke halaman UI. Nah, di halaman UI ini kami membuat 7 halaman. Yang pertama yaitu halaman login. Di sini halaman login ini berisi username dan password. Username dan password ini dapat atau wajib dimasukkan oleh setiap pengguna. Yang dimaksud pengguna di sini adalah admin. Jadi setiap admin ketika membuka halaman web kita akan disuguhkan dengan halaman pertama yaitu login, yang dimana dia memiliki 2 label dengan 2 inputan username dan password, di mana keduanya wajib diisi. Dan apabila yang diisikan oleh admin betul atau sudah divalidasi, maka admin akan masuk ke halaman selanjutnya yaitu halaman dashboard. Next. Nah, di halaman dashboard ini menampilkan profil admin yang dapat mengelola data-data semua siswa. Jadi di sini ada 2 bagian di halaman dashboard ini. Ada bagian assign dan bagian halaman utama. Di bagian assign-nya
menampilkan di paling atas yaitu profil admin. Misalkan di situ dapat diisi atau akan kami isi foto admin. Jadi setiap admin wajib memiliki satu foto. Kemudian di bawahnya ada data siswa dan input data. Jadi maksud data siswa dan input data di sini yaitu ketika admin mengklik label data siswa, maka admin akan di-link ke halaman data siswa. Begitu pula dengan input data. Nah, di bawahnya ada halaman logout. Di halaman logout ini halaman untuk logout admin ketika mungkin dia selesai mendata siswa. Nah, untuk di kanannya adalah untuk form tampilan ketika kita menampilkan misalkan data, menu data. Nah, di sini kita langsung ke UI pendataan siswa. Di pendataan siswa ini ada 6 kolom yang wajib diisi. Mulai dari NISN sampai dengan telepon. Jadi di pendataan siswa ini bisa diisi oleh siswa yang berfungsi untuk diberikan kepada admin. Jadi siswa dapat mendata dengan menggunakan form ini. Di form ini ada button hapus di bawahnya, juga ada tambah dan juga simpan. Lanjut ke tampilan kelas. Di rancangan layar pada siswa menampilkan tampilan data yang sebelumnya sudah diisi oleh para siswa di menu pendataan. Jadi di halaman ini, data-data yang tadi diisi oleh siswa akan muncul seperti NISN, nama, sampai dengan kelas. Kemudian tabel di atas akan menampilkan data-data siswa yang lainnya. Sebelum tabel di bawah itu, ada 3 button dan 1 button di atas untuk kembali ke halaman dashboard. Dan 3 button di tengah itu input, save, dan view. Untuk save, menyimpan data-data yang telah didata, kemudian untuk view, untuk melihat data-data yang lain. Next. Nah, di sini ada UI untuk verifikasi data. Yang tujuannya untuk memverifikasi data siswa. Kenapa? Supaya data yang dimasukkan oleh siswa itu sudah valid. Kode verifikasi data bisa dikirim melewati email atau nomor telepon yang telah diisi pada UI sebelumnya. Nah, di halaman ini akan muncul kembali nama lengkap siswa, kelas, NISN, handphone, dan alamat email yang gunanya untuk menerima validasi kode nanti. Ketika sudah memvalidasi kode, ketika kita sudah mengklik tombol submit, kita akan mendapatkan kode verifikasi. Di sini pada UI verifikasi itu kode yang sudah diterima lewat email atau nomor telepon kemudian diisikan pada tampilan ini. Ada 2 button yaitu kirim ulang, kemudian verifikasi. Lanjut ke UI selanjutnya yaitu validasi data siswa. Jika kode yang kita isikan di UI sebelumnya, yaitu di UI verifikasi, data sudah diisi dengan berhasil, maka data siswa berhasil diverifikasi. Maka akan muncul tampilan sebagai gambar di samping ini. Nah, di tampilan UI ini ada sebuah tulisan nantinya notifikasi verifikasi dan validasi data siswa telah berhasil dilakukan atau Anda telah berhasil melakukan verifikasi data. Kemudian di bawahnya ada tombol home untuk kembali ke halaman home atau ke halaman dashboard. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan kelas, diagram, dan UI. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada file. Oke, sekian penjelasan dari presentasi kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Dulu. Iya,